Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Hadir Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya khususnya nikmat sehingga saya masih bisa menjelaskan tugas bacakan doa pada pertemuan 8 kali ini. Salawat bering salam, tak lupa kita lanturkan kepada Nabi besar kita itu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Wirmeka Putra dan SMSI dan Ibu Restuhanin Anissa SMK. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Barasta dengan NIM C1C024 24079 akan menjelaskan tugas bacaan doa pada pertemuan ke-8 kali ini pada materi perhitungan PPh pasal 24 dan pasal 25. Langsung saja kita masuk ke PPh pasal 24. Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Nah, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham, yang kedua itu penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa hubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga itu penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat itu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima itu penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat untuk bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya. Yang keenam yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Yang ketujuh yaitu keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang kedelapan itu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari satu bentuk usaha tetap. Nah, untuk batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara tiga unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama itu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua yaitu penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contoh, PT ABC memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan bunga di negara X sebesar 1 miliar dan dikenai PPh luar negeri sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua itu penghasilan usaha di negara Y sebesar 3 miliar dan dikenai PPh luar negeri sebesar 410 juta rupiah. Yang ketiga penghasilan itu dalam negeri sebesar 4 miliar rupiah. Seluruhnya merupakan objek pajak dan tidak dikenakan PPh final. Total penghasilan itu fiskal PT ABC tersebut adalah 8 miliar. Penghasilan kena pajak kita hitung 8 miliar. PPh terutang di Indonesia yaitu PP Badan dikenakan 20% dikali dengan 8 miliar sama dengan kita dapat hasilnya 1,76 miliar. Besarnya kredit pajak PPh pasal 24 per penghasilan untuk tiap negara. Penghasilan bunga dari negara X, PPh luar negerinya sebesar 3 juta rupiah. Jumlah tertentu kita ambil penghasilan negeri tersebut kita dapatkan 1 miliar dan kita bagikan seluruh penghasilan kena pajak yaitu 8 miliar. Kita kalikan dengan PPh terutang di Indonesia, kita dapatlah 1,76 miliar. Kita dapatlah hasilnya dari penjumlahan tersebut adalah 220 juta rupiah. Jadi yang hanya kita bayarkan adalah 220 juta rupiah. Jumlah PPh luar negeri atas penghasilan bunga dari negara X yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang di Indonesia hanya sebesar jumlah tertentu yaitu 220 juta rupiah. Penghasilan usaha dari negara Y yaitu PPh luar negerinya tadi dikenakan 450 juta. Jumlah tertentunya yaitu tadi penghasilan yang kita terima dari negara Y itu sebesar 3 miliar dan dibagi dengan penghasilan penghasilan kita seluruhnya yaitu 8 miliar dikali dengan penghasilan kena pajak. Kita dapatlah hasilnya 660 juta rupiah. Nah, jumlah PPh luar negeri atas penghasilan usaha dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan PPh terutang Indonesia adalah sebesar PPh luar negeri yaitu 450 juta rupiah.
Kenapa tidak 660 juta rupiah? Karena 660 juta rupiah ini adalah batas maksimalnya. Maka kita dapatlah hasilnya total PPh luar negeri yang dapat dikreditkan oleh PT ABC terhadap PPh turut di Indonesia adalah kita tambahkan 220 juta rupiah ditambah 460 juta rupiah, kita dapatlah PPh terutangnya itu 670 juta rupiah. Baik, langsung saja kita masuk ke PPh pasal 25. Untuk ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25. Yang kedua itu melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga itu PPh pasal 1, 22, 23 dan 24. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama yaitu pajak penghasilan dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 23 UU PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh. Yang kedua itu pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPh. Terus setelah itu kita dibagikan 12 banyak bulan dalam tahun tersebut. Nah, untuk tarif PPh pasal 25 badan berpersen itu sejatinya tidak ada istilah berapa tarif PPh pasal 25 karena memang ini bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Jadi, pajak terutang yang harus dibayar disebut PPh pasal 29. Sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Nah, kalau untuk PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan kredit pajak seperti pasal 1, 22, 23, 24, dan 25. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2023 Tuan A adalah 50 juta rupiah. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebagai berikut. Nah, contohnya itu kita bisa lihat sendiri di sini. PPh terutang tahun pajak pada 2024 itu dikurangi dengan tahun sebelumnya yaitu PPh dipotong pemberi kerja pasal 1 itu 15 juta, PPh dipungut pihak lain pasal 22 10 juta, PPh dipotong pihak lain pasal 23 itu 2.500.000 dan kredit PPh luar negeri pasal 24 itu 7.500.000. Kita totalkan seluruhnya yaitu 35 juta. Jadi selisih antara 50 juta sama 35 juta yaitu kita dapatlah 19 juta. Untuk hasil PPh 25-nya 15 juta dibagi 12 bulan kita bayar 1.210.000 per bulannya. Ya, segitu saja dari saya. Bila ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.